kita memulai materi yang akan dibawakan, siapa yang ingin membawakan doa? Tidak ada. Kalau gitu Ibu tunjuk aja ya. Boleh Kak Juni dibawakan doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan bahas tentang kenali diri, tentukan pilihan dan raih sekolah impian. Pernah nggak sih kalian berpikir sekolah mana yang cocok untuk kalian? Apa kalian mampu untuk masuk ke sekolah tersebut? Dan bagaimana cara untuk memilih sekolah yang tepat? Dan juga apa yang harus kalian persiapkan untuk ke sekolah tersebut? Nah, ada faktanya bahwa banyak siswa sekarang ini tuh cuman ngikut-ngikut teman ataupun ikut tren untuk masuk ke suatu sekolah, bukan karena memahami potensi dirinya sendiri. Padahal pilihan sekolah itu yang tepat dapat membantu meraih cita-cita di masa depan. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama itu mengenali potensi, minat, dan bakat diri, memahami pentingnya perencanaan pendidikan, menentukan pilihan sekolah sesuai kemampuan dan cita-cita dari anak-anak, menyusun langkah-langkah menuju sekolah impian, dan terakhir itu memiliki motivasi untuk terus mengembangkan diri. Nah, adapun langkah utama untuk menuju kesuksesan itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang pertama itu kita harus mengenali kelebihan diri kita. Kita tahu. Yang pertama itu kelebihan diri. Nah, kita tahu kan semua kalau kita itu memiliki kelebihan kita sendiri. Nah, kita akan mengembangkan kelebihan kita itu untuk menjadi lebih baik dan juga dapat lebih percaya diri dan dapat mengembangkan menjadi prestasi yang baik untuk ke sekolah impian kita. Nah, yang kedua itu kekurangan diri. Nah, kita juga tahu kalau kita itu juga memiliki kekurangan diri kita. Hal ini bukan menjadi penghambat untuk kita ke sekolah impian kita, tetapi juga kita dapat memperbaiki kekurangan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga itu minat dan bakat. Jadi, minat dan bakat itu sangat penting untuk dikenali sejak dini. Minat adalah sesuatu yang kita sukai, sedangkan bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Dengan memahami minat dan bakat kita itu dapat memilih sekolah dan juga kegiatan yang dapat atau sesuai dengan potensi diri kita sendiri. Nah, yang keempat itu nilai akademik. Nilai akademik itu dapat menjadi salah satu gambaran kemampuan belajar kita, dan dari nilai akademik ini juga menentukan kemana kita cocok, sekolah mana yang kita dapat kita daftarkan. Nah, yang kelima itu cita-cita masa depan. Setiap orang itu pastinya memiliki cita-cita. Cita-cita akan menjadi motivasi seseorang untuk lebih giat lagi dalam belajar dan juga berusaha mencapai tujuan yang lebih tepat. Nah, kalian harus ingat nih anak-anak, semakin mengenal diri kita sendiri, kita itu semakin mudah untuk menentukan arah masa depan kita. Nah, lanjut mengenal potensi diri. Nah, potensi itu apa sih? Potensi itu kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi prestasi. Nah, selanjutnya itu ada minat. Minat itu keterkaitan terhadap sesuatu bidang atau aktivitas. Kemudian ada bakat. Bakat itu adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya itu kayak suka menggambar, itu masuk ke minat seni. Nah, pandai bermain sepak bola itu termasuk minat dalam olahraga. Nah, yang ketiga itu
senang teknologi, itu potensi di bidang digital. Nah, lanjut kita ke sekolah favorit atau sekolah yang tepat. Nah, memilih dengan bijak itu, banyak siswa ingin masuk ke sekolah favorit. Namun yang lebih penting itu adalah kita harus tahu potensi diri kita, terus minat dan bakat yang kita miliki, cita-cita kita, dan juga kemampuan akademik serta kondisi dari keluarga kita. Nah, sekolah terbaik adalah sekolah yang mampu membantu kita berkembang secara maksimal. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu sebelum memilih sekolah, kita itu harus melihat program unggulan dari sekolah tersebut, prestasi sekolah, kualitas dari gurunya, fasilitas yang ada di sekolah itu kayak ada Infokus, ada laboratorium, terus kegiatan ekstrakurikulernya, lokasi sekolahnya, dan juga biaya pendidikannya. Nah, jangan hanya melihat popularitas dari sekolah tersebut, tetapi juga kita bisa melihat kecocokan diri kita, kita cocok apa enggak ke sekolah tersebut. Nah, lanjut ke langkah cerdas menuju sekolah impian. Yang pertama itu kita harus tetapkan tujuan kita. Tentukan sekolah yang mau kalian tuju. Jangan pas hari hanya pendaftaran kalian langsung mikir aku ikut anak ini aja lah supaya bisa mendaftar sama sekolahnya tuh. Jangan kayak gitu tuh ya anak-anak. Yang kedua itu cari informasi. Nah, kalian itu harus ketahui syarat-syarat dan juga jalur penerimaannya, apa-apa saja jalurnya, ketahui juga syarat-syarat yang harus kalian penuhi dalam pendaftaran. Nah, yang ketiga itu tingkatkan prestasi. Nah, kalian itu harus belajar konsisten, jangan belajar tiba-tiba, itu bakalan membuat konsentrasi kalian akan buyar. Nah, yang keempat itu kembangkan diri. Nah, aktif, contohnya itu kayak kalian itu aktif organisasi dan juga ekstrakurikuler. Nah, yang kelima itu bangun karakter positif. Contohnya itu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kayaknya anak-anak sekalian ini sudah bosan ya. Nah, kita akan sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan melakukan ice breaking. Oke, adik-adik sekalian, kita akan melakukan ice breaking. Jadi kalian duduk aja, nggak usah berdiri. Nah, kalian bisa mengikuti gerakan yang ada di layar tersebut. Anjing betul. Udah terpaksa dari sini. Kok aku ngikut? Kira orang yang suruh gue yang di kepala aja. Kan yang gue yang banyak Semangat kan Romi? Jadi ayam kok. Hey. Ini sakitnya rambut bau juga gini semua. Wangi coy. ini kawan. Ya, ini bukan saya pasti ya. Kan dia gue tentang kan. Begitu aja lah. Oh kan gak boleh rezeki paling semangat ini. Wangi banget. Ya males banget. Mirip.
Kita bilang gini. Oke, teman-teman. Oke, adik-adik, sudah selesailah kita melakukan ice breaking. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Yaitu hambatan dan solusi. Nah, tantangan yang sering dihadapi oleh adik-adik SMP itu biasanya itu yang pertama itu mereka malas belajar. Nah, salah satu hambatan yang sering dialami itu kan malas belajar ya. Jika tidak diatasi, hal ini dapat mempengaruhi prestasi dan juga menghambat pencapaian dari tujuan adik-adik sekalian. Nah, yang kedua itu tidak percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri itu membuat kalian ragu terhadap pilihan kalian sendiri. Akibatnya kalian takut untuk mencoba atau mengambil kesempatan yang ada. Yang ketiga itu terlalu banyak bermain gadget. Nah, penggunaan gadget ini yang berlebihan itu seringkali membuat waktu belajar kalian itu menjadi terganggu dan kalian itu tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, yang keempat itu sering menunda-nunda tugas. Kemudian ada kurangnya informasi dari sekolah. Kurangnya informasi mengenai sekolah tujuan itu dapat menghambat siswa bingung dan dalam menentukan pilihan dan juga mempersiapkan diri mereka dalam memilih sekolah yang kalian inginkan. Nah, solusinya itu kalian bisa membuat jadwal belajar, mengurangi kebiasaan menunda-nunda, mencari informasi dari guru BK, meminta dukungan dari orang tua, dan juga fokus pada satu tujuan. Nah, di sini ada refleksi diri. Nah, saatnya kalian mengenal diri kalian sendiri. Boleh nanti ibu akan ngasih kertas. Nah, di sini kalian akan mengisi tentang cita-cita kalian, sekolah impian kalian, kelebihan dari diri kalian sendiri, hal apa yang perlu kalian kembangkan, dan langkah pertama yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk menjadi lebih baik. Silakan saya. Apakah udah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Dah, oke, sudah kalian diisi. Nah, di sini kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan kepada adik-adik sekalian, yaitu kalian harus kenali potensi, minat dan bakat kalian sendiri. Tentukan pilihan sekolah yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kalian sendiri. Nah, persiapkan diri sejak dini, bangun kebiasaan belajar yang baik. Jangan takut meminta bantuan kepada guru BK yang ada di sekolah. Nah, jadi sekolah impian itu tidak diraih dengan keberuntungan, tetapi dengan
perencanaan, usaha, dan juga ketekunan. Sekian materi yang tadi Ibu sampaikan. Jadi di sini siapa yang mau ingin membawa doa? Saya Ibu. Boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan materi dari Ibu. Kita bisa tepuk tangan untuk memberi aplaus untuk diri